pembacaan khatmul Quran oleh Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Shadaqallahul 'azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Habibus Sholeh, Kiai Haji min Fadlillah, Kiai Haji Husnul Amal, Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, Al-Mukarram Ustaz Haji Salamun Nuh, Kiai Haji Muhammad Ahfash, Haji Muhtadin Mahbub, Kiai Haji Ahmad Masilah, serta para masyayikh yang begitu banyak hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya, demi Allah tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Lurah Ujung Harapan Babelan Kota di Pak Lurahnya ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibda Mahmudi, ya, alhamdulillah juga hadir. Ketua IKA Ustaz Haji Adam Iskandar, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Ahmad Zubair bin Hajjah Hasanah, bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semua kita pasti akan mati, tapi semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Kematian adalah merupakan rahasia yang Allah berikan kepada setiap manusia, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui kapan dia mati. Namun sebelum seseorang meninggal dunia, pasti ada tanda-tanda, ada ciri-ciri yang akan dia alami. Salah satu daripada tanda ciri orang yang akan meninggal dunia, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bahwa orang yang akan meninggal dunia itu, yang pertama Allah akan tajamkan batinnya, Allah akan tajamkan basirahnya, sehingga dia bisa menembus calon alam yang akan dia alami. Hari ini kita berada di alam nasut namanya, Pak. Alam nyata, alam materi, alam yang bisa kita sentuh. Dan satu saat kita akan meninggalkan alam nasut ini, akan berpindah kepada alam yang berikutnya, yang kemudian kita kenal dengan alam barzakh. Makna barzakh secara tekstual artinya adalah batas. Jadi
Jadi orang yang sudah meninggal dunia hari ini berada di alam tapal batas, sudah keluar dari dunia, belum masuk akhirat, berada di perbatasan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kata barzakh di sana. Barzakh artinya adalah batas. Dan orang yang sudah meninggal dunia pasti akan masuk pada tahapan berikutnya, yakni alam barzakh. Ini juga sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang khalifah dalam dunia Islam yang sangat terkenal, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang beliau mengatakan di dalam pertemuan setiap malam Jumat. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, bapak-bapak, punya forum di istana, dan forum itu adalah forum muzakarah. Muzakarahnya adalah tentang ingat kematian, ingat mati. Dan ketika malam Jumat mereka berkumpul bersama-sama berbicara tentang kematian, itu terdengar tangisan yang luar biasa. Mereka itu berkumpul bersama-sama, menangis bersama-sama, seakan baru saja ditinggal mati oleh ayahnya, seakan-akan baru saja ditinggal mati oleh ibunya, seakan-akan baru saja ditinggalkan anak-anak yang tercinta. Dan di forum itu beliau mengatakan, kata beliau, innama khuliqtum lil abad walakinnakum tantaqiluna min makanin ila makanin akhar. Kalau saya mengartikan hanya saja, kalau kita dulu ngaji, saya kebetulan dulu pertama kali belajar itu sama saya punya orang tua, Al-Mafullah Ki Haji Abdullah. Beliau itu sanadnya, keilmuannya langsung dari Al-Mafullah Ki Haji Nur Ali, sehingga saya juga dapat beberapa zikir-zikir tertentu. Salah satu diantaranya adalah Dalailul Khairat. Kata orang tua saya dulu, innama itu adatul hasar katanya. Jadi kadang-kadang orang mengartikan sesungguhnya, padahal maknanya adalah hanya saja. Berarti hanya ada pembatasan di sana. Innama khuliqtum lil abad. Kalian itu hanya saja diciptakan oleh Allah untuk menuju keabadian. Kita ini pada hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk menuju keabadian. Walakinnakum tantaqiluna min makanin ila makanin akhar. Tapi kalian akan mengalami proses perpindahan. Tantaqilun min makanin, dari satu tempat ila makanin akhar, ke tempat yang lain. Tempat yang dimaksudkan di situ adalah kematian. Jadi pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk menuju keabadian, dan kematian adalah merupakan salah satu proses kita untuk menuju keabadian tersebut. Mim makanin ila makanin akhar. Di sini ada beberapa kata, makanin ila makanin akhar, berarti satu tempat kepada tempat yang lain itu berbeda. Dulu pada saat kita berada dalam rahim ibu kita, itu namanya makan, satu tempat. Berada di alam rahim namanya. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, berada di rahim ibu kita, kemudian setelah 9 bulan, kita itu pindah alam ke alam dunia atau alam nasut ini. Dan ketika kita pindah alam, maka di situ ada kematian. Mungkin bapak-bapak pernah menyaksikan kalau orang mati biasanya bayi itu keluar nggak langsung nangis. Beberapa saat dulu, kemudian setelah beberapa saat ada yang ditabok-tabok dulu pantatnya tuh bayi sama bidan, baru nangis. Ada yang lama udah ditungging-tunggingin, baru nangis. Itu artinya rohnya baru saja dikembalikan. Karena kalau misalkan dia itu keluar begitu saja, dan dia keluar itu dengan hidupnya, maka saya yakin
Kalau bahasa kampung saya, dia keluar pasti disiak aja udah, dia gue mau keluar duluan. Disiak aja udah sama dia. Ini enggak, dia harus didorong. Kalau bahasa kampung saya diterenin. Kalau sini apa Pak? Sama, dikedenin. Dikedenin, diterenin baru keluar. Ketika baru keluar jarang yang nangis. Cuma Nabi kita Pak, yang keluarnya nggak nangis. Kalau kita merujuk, ada sebuah kitab kecil namanya Qami Abdurrian, karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau menulis, kalau Nabi kita itu pada saat baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita, yang keluar dari mulut mungil beliau adalah Jalalur Rabbil Rafi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini cuma Nabi kita yang pada saat baru dilahirkan langsung takbir. Dan saya belum pernah mendengar ada hikayah bayi baru dilahirkan terus teriak, babak mana babak, babak mana babak. Belum pernah saya dengar. Jalal Rabbil Rafi itu Nabi kita. Tapi kalau orang biasa kayak saya dan kita semua, saya yakin nangis gitu. Dan ini pertanda bahwa sudah keluar dari satu alam ke alam yang berikutnya. Di alam yang berikutnya ini yang namanya alam dunia, kita hidup di sini dan minta nanti kita pasti akan kembali menghadap Allah dengan bahasa kematian, yang pada hakikatnya kematian yang kita alami adalah merupakan proses pindah alam, dan gak ada orang mati itu lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah itu sebentar, bahasanya mencicipi saja. Nggak ada orang mati itu lama, nggak ada. Sebentar nanti hidup lagi. Nah, ini almarhum Al-Maghfulah Kiai Haji Zubair saat ini sudah pergi meninggalkan kita, sudah pindah ke alam yang berikutnya. Kematian itu pindah alam, dan beliau hari ini ada namanya alam barzakh. Ini bapak-bapak ini masih berada di alam nasut namanya. Alam apa Pak? Nasut. Masih alam materi, alam yang bisa kita sentuh. Tapi kalau sudah nanti kita pindah dari sini ke alam barzakh. Kalau ada orang bertanya barzakh itu ada di mana? Ya kalau nama barzakh Pak di kampung saya juga ada. Di sini ada nama barzakh. Barzakh artinya adalah batas. Keluar dari dunia, belum sampai akhirat, kemudian dia berada di perbatasan. Jadi kalau saya melihat dan sering saya mendengar ada orang mengatakan kalau misalkan kita baca tahlil, kita baca zikir, kita baca Al-Quran, katanya tidak sampai ke akhirat. Saya sepaham Pak. Kalau sampainya ke akhirat. Kenapa? Karena memang kita belum sampai ke akhirat. Orang yang dikirimin Fatihah ditujukan untuk yang kita maksud, itu orangnya adanya di alam barzakh, bukan ada di alam akhirat. Alam akhirat nanti terakhir, dan udah kagak ada yang hidup. Nah kalau kita udah mati semua, masa kita ngirimin Fatihah? Kagak mungkin kita itu nanti di alam akhirat kita tahlil bareng-bareng, kita doain dia, nggak bakalan nyampe. Dan sekarang aja nggak nyampe Pak, sampai akhirat nggak nyampe. Tapi di barzakh, alam barzakh itu nyampe. Kalau boleh saya memberikan satu ilustrasi, orang yang berada di alam barzakh itu, ini ada Pak Polisi nih, seperti orang jahat, ya. Orang jahat itu ditangkap polisi, dibawa kemana? Belum ke penjara, belum. Di polsek, tahanan polsek. Ditahan di tahanan polsek, udah masuk belum dia ke penjara? Belum. Kalau nanti dia masuk ke penjara harus ada persidangan. Orang yang sudah masuk ke dalam alam barzakh udah disidang belum hari ini? Belum. Malaikat masih santai. Malaikat dulu santai, belum waktunya disidang.
Berarti nambah rokok. Malaikat mau rokok. Nah, di kampung saya ada namanya Rokib. Rokoknya rokos dia mah. Jadi orang yang berada di alam barzah itu seperti orang yang berada di tahanan polsek, belum dipenjarakan karena belum ada persidangan, dia masih di situ. Nah, kalau orang yang berada di tahanan polsek masih boleh nggak kita kirimin timbel? Nyampe apa kagak? Makan bareng kita. Begitu orang yang berada di alam barzah. Nah, ini jangan salah paham, Pak. Saya lihat ada status kawan saya, dia TNI. Dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau misalkan nanti bapak meninggal dunia, jangan ada acara 1-3 hari, jangan ada acara 40 hari, jangan ada acara 100 hari, jangan ada acara haul. Itu tidak ada tuntunan dari Nabi. TNI berarti salapi TNI. Ini berarti dia nggak baca kitab. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Jalaluddin Asyuyuti itu jelas, Pak. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Alasannya kenapa? Karena ternyata ulama-ulama kita banyak menulis orang yang meninggal dunia itu ada yang sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam yang pertama, ada yang sanggup dan mampu menjawab di malam yang ketiga, ada yang sanggup dan mampu di malam yang ketujuh, malam 40, malam 100 sampai dengan acara haul. Dan siapa orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam yang pertama pada saat dia berada di alam kubur? Dia adalah orang yang sama seperti dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kira-kira di sini ada gak yang pernah ninggalin jamaah nih? Banyakan ninggalin jamaah apa banyakan jamaah kita ini? Ya berarti harapan tipis kita di malam pertama. Tipis bisa jawab pertanyaan kita. Kalau dia nggak sanggup menjawab pertanyaan malaikat di malam pertama, dia bisa kemungkinan menjawab di malam yang ketiga. Kalau dia nggak bisa juga di malam yang ketujuh, kalau nggak bisa juga di malam yang ke-40, kalau nggak bisa juga di malam yang ke-100 dan sampai dengan haul. Makanya kita berbanyak doa untuk membantu orang yang berada di alam kubur tersebut agar mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan sumbangan kita, doa-doa kita, sedekah-sedekah yang kita persembahkan untuk almarhum. Begitu cara berpikirnya. Jangan nggak ada dari Nabi, kayak ketemu Nabi aja. Kapan nanti ketemu Nabi? Kita tahu Nabi kita dari ulama. Sekarang jangan kita langsung ke Nabi aja. Lewat mana? Ke Nabi ada alamatnya. Alamatnya lewat ulama. Langsung aja mau ke Nabi. Mending dikenalin. Belum tentu Nabi kenal Pak sama dia. Ya. Jadi ini alam barzah. Alam barzah berarti orang yang meninggal, saudara-saudara kita, guru-guru kita sudah ada di sini. Terus ketika sudah berada di alam barzah, mereka bisa nggak ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal? Ketemu sama saudara, ketemu sama teman-teman alumni. Bisa nggak ketemu sama teman-teman alumni? Bisa, Pak. Siapa yang bilang? Saya sih nggak punya ilmu. Dalam sebuah kitab yang berjudul Mafahim Yajib Antusohah karangan Said Muhammad bin Alal Al-Malik Al-Hasani, itu beliau mengatakan bahwa dulu ada di zaman Nabi Nisa al-Kubur, wanita-wanita penghuni kubur. Ini wanita-wanita kubur itu lagi pada kumpul bareng-bareng. Dan kemudian salah satu sahabat Nabi itu bermimpi dia tidak temukan istrinya kumpul bersama dengan para wanita-wanita penghuni kubur tersebut. Dan ketika ditanya, mana istri saya? Kata penghuni kubur itu, nggak tahu, tidak kita temukan.
Akhirnya datang ke Nabi, ya Rasul, saya malam mimpi, terus ketemu di saat kubur, terus kagak ketemu bini saya, yang lain pada ketemu, yang Muhammad, Abu Zuleha, ketemu, bini saya enggak. Nah kemudian kata Nabi, ayo kita jalan, kita cari orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kalau bahasa Ihya-nya itu Imam Ghazali mengatakan dahiyatul maut. Nanti saya juga ingin menyampaikan ini dahiyatul maut, minimal ada 3 dahiyatul maut, ada 3 musibah kematian. Kenal mana Pak Habib? Bapak-bapak yang ngantuk tolong jangan ditahan-tahan, tidur aja ya, tidur aja. Bahkan kalau separuh tidur jangan dibangunin, tinggal aja pulang dulu. Ketika bertemu dengan Nisa al-Kubur, kemudian Nabi itu membisikkan pada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, dan kemudian kata Nabi, titipkan salam kepada si fulan dari suaminya, dan ini ada titipan dari suaminya. Karena di dalam impian itu ternyata suaminya ada yang kasih bocoran bahwa istrinya itu tidak mau berkumpul dengan Nisa al-Kubur lantaran malu karena kain kafannya jelek. Malu kain kafannya udah rusak, pada saat mau dikuburin kain kafannya jelek, hancur. Maka kemudian dia titipkan kain kafan itu melalui Nabi, dan Nabi itu menitipkan salam, tolong nanti sampaikan kain kafan ini kepada si fulan binti fulan dari suaminya. Dan itu dibungkus dalam kain kafan tersebut, dan keesokan malamnya sang suami berjumpa dengan Nisa al-Kubur, dan dia lihat di situ istrinya sudah menggunakan kain kafan yang berwarna kuning. Itu pertanda bahwa sampai ke sana dan mereka satu dengan yang lain itu kumpul bareng-bareng, bisa ngobrol. Tapi mau mantan enggak, saya yakin. Ya. Dan emang orang kalau mati pakai pakaian apa? Ini juga Pak, masih dalam kitab yang sama, di dalam kitab tersebut dijelaskan ternyata orang itu kalau mau diambil roh, itu malaikat maut datang bawa kain kafan untuk membungkus mengkafani rohnya. Dan juga nanti ketika dia mau ditanya sama malaikat, dipakaikan dulu kain kafan itu. Pertanyaannya, kain kafan apa? Menurut Sayyid Muhammad itu kain kafannya disebut dengan kain kafan barzakhi namanya. Kalau yang ada hari ini kita tahu ada kain kafan, kain putih, itu bahannya lawan. Tapi nanti orang yang sudah meninggal dunia itu kain kafannya disebut dengan kain kafan barzakhi. Jadi nanti pakai pakaiannya kain kafan barzakhi untuk membungkus jasad barunya. Kan orang kadang-kadang bertanya, itu orang yang berada di alam kubur, apakah dia nanti bangkit? Iya, kalau di alam kubur bangkit, kalau yang di kuburan enggak Pak. Ada alam kubur, ada kuburan. Kuburan itu masih alam nasut, masih alam materi, masih nyata. Kita pendam jasad itu di dalam tanah, kita masukkan ke liang lahat, itu lama kelamaan akan hancur. Dan nanti yang hancurkan, kalau banyak para ulama jelaskan, manusia itu tubuhnya di dalam kubur akan hancur. Yang pertama kali hancur itu adalah perut dan kemaluan, karena di sini banyak sumber dosa kita. Apalagi perutnya gendut bebas ya, masih angin mulu aja. Itu jadi hancur itu duluan tuh. Itu jasad jasmani Pak, hancur. Yang dipendam itu yang jasmania karena masih ada di sini. Tapi yang nanti ditanya oleh malaikat, apakah jasadnya itu? Bukan. Yang ditanya oleh malaikat nanti itu adalah jasadnya disebut dengan jasad barzakhi. Itu yang ditanya nanti. Makanya ketika orang meninggal itu dibungkus dengan kain kafan duniawiyah, dan nanti ketika sudah masuk ke alam barzakh, dia akan dibungkus dengan kain kafan atau kain kafan barzakhi.
Itu nanti ada pertanyaan di situ, gitu. Jadi jangan takut sama kuburan, Pak. Dan kalau kampung saya itu sama kuburan takut. Orang dulu sebetulnya bukan takut, menghormati, Pak. Menghormati kuburan sampai nunjuk aja kagak boleh. Di apa yang kalau kita nunjuk? Di kolom ya, gitu. Terus dikatakan enggak? Nunjuk kolom apa kolom dulu pakai tekin dulu? Tunjuk katakin, nah salah. Pokoknya ditunjuk kolom yakin itu bener tuh. Orang dulu kalau nggak salah begitu saya dengar. Kalau ditunjuk dulu di kolom baru katakin, wah repot, Pak. Apalagi lagi telanjang dia nih, wah lagi ngampakin kayu lagi. Artinya orang dulu itu hormat sama kuburan, bukan takut. Kalau saya lihat zaman sekarang justru kuburan takut sama orang. Dulu kita nunjuk begini aja diomelin orang tua kita, hei sombong lo, kolom orang tua kita. Itu adab sebetulnya, Pak. Cuman cara orang dulu begitu bahasanya, disuruh kolom. Saya belum tahu tuh referensinya dari mana itu pakai di kolom itu. Belum saya temuin kitabnya itu, belum. Ya pakai di kolom begitu. Ya apa maksudnya itu? Ya kalau misalkan dulu jangan duduk di pintu, entar di lamar burung. Nah itu alasannya bisa masuk akal tuh. Ribet, orang melewat awas, ribet lo. Apalagi lo duduknya di depan pintu, depan jalanan, lo kalau ngomong kelihatan kan bisa begitu. Ya. Tapi kalau ini belum ada referensi bahasa ini, belum ketemu kitabnya ini dulu. Ya. Kamu dulu emang begitu kan, disuruh ditunjuk kuburan, hormat kita, jangan nggak boleh. Sekarang Pak orang nunjuk kuburan, belakang ada yang nolong begitu orang sekarang mah. Justru sekarang kuburan takut kalau ditunjuk. Bukan digusur. Ya benar itu. Asal dikatakan, nah ini kuburan gua, ini tanah gua nih, ini kuburan bapak gua nih, ini kuburan bapak lu gitu, dikit banget udah gampang. Lagi pinggir jalan. Ya, apalagi kuburannya pinggir jalan. Asal ditunjuk, nah ini kuburan bapak gua nih, apa kata gua dia dijual udah gua, dijual udah, bukan begitu. Ya. Jadi ada alam barzakh, ada alam kubur bahasa lainnya adalah alam barzakh, ada kuburan gitu Pak. Ya. Tapi tetap kita harus punya adab. Ini yang hilang di kampung kita banyak Pak. Yang saya tahu dulu apabila ada orang nguburin itu dikasih berarak apa Pak? Iya, taruh berarak di atas. Itu waktu itu saya agak punya ini bagaimana sih orang dulu masa kuburan baru ditaruh di atas berarak, beraraknya berarak basah lagi. Ternyata itu dalilnya mengambil hukum kias Pak. Ketika Nabi kita lewat ada orang yang lagi disiksa di kubur, kan Nabi ngambil pelepah korma, ditaruh di situ tuh pelepah korma yang masih basah, dan itu ternyata meringankan siksa orang yang berada di dalam kubur tersebut. Dan itu ada banyak referensi yang bisa kita baca. Kenapa? Ternyata setiap pohon ada malaikatnya, dan malaikat itu akan menjaga, mengawal pohon-pohon tersebut selama pohon itu masih basah. Ketika pelepah korma yang diletakkan oleh Nabi di atas kuburan kemudian meringankan siksa orang yang ada di dalam kubur tersebut, itu ternyata yang meringankan adalah berkat doa dari malaikat yang ada pada pohon yang masih basah tersebut. Dan orang tua kita sudah memberikan contoh, kalau kita habis nguburin disuruh pakai daun berarak itu yang masih basah. Ke situ barangkali referensinya itu. Kadang-kadang kita udah kagak ada, udah begitu, gak ada, udah belum kuburannya jalan. Apa lu nggak ada, pun apaan kek, boleh aja, yang penting masih basah. Ya, mau jarak kayak pun apa kayak. Ini Pak. Nah ternyata orang yang berada di alam barzakh ternyata itu Pak masih bisa
bisa mereka berkumpul, bertemu dengan yang lain. Bisa dengan riwayat yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad tadi dalam kitab Mafahim Najib Abdussohah. Itu juga yang dulu pernah saya saksikan sendiri. Itu ada nenek-nenek pada saat ada orang mau mati, nenek-nenek itu ngomong, orang lagi sakaratul maut, sampai niat salam sama Bapak Haji lo, bilangin dong sehat di sini. Saya waktu itu kan dalam hati saya, ini nenek-nenek gila. Ternyata nggak gila, dia mau ngamalin yang tadi itu riwayatnya. Ya. Tapi ini bapak-bapak besok nggak usah pakai orang sakaratul maut. Nah ini dia ada sakaratul maut. Sampainya kamu bekas bini gua. Di alam barzakh Pak, di alam barzakh ya. Jadi mereka bisa kumpul bareng-bareng. Kalau misalkan di akhirat belum sampai akhirat, kita masih kisahnya masih di sini, masih di alam barzakh. Ya. Karena nanti alam kan ada banyak tuh, ada nasut, jabarut, lahut, hahut, itu macam-macam lah. Nanti kajian tasawuf itu. Ya. Bapak hadirin yang saya hormati. Jadi orang yang berada di alam barzakh masih bisa nyambung sama kita. Makanya ayolah kita kirimin apa yang bisa kita perbuat semasa kita hidup untuk berbakti kepada orang yang telah meninggal dunia. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi buat kita nih Pak, buat kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan ada yang namanya dahiyatul maut. Dahiyatul maut itu artinya musibah kematian. Dan salah satu musibah kematian itu adalah an-naza'. Ini buat kita nih. Kita ini kan nanti akan mengalami namanya naza'. Naza' itu artinya sakaratul maut. Itu musibah. Musibah. Selama memang roh itu yang ada pada diri kita belum sampai tenggorokan, masih bisa diterima taubat kita. Malam yughorhir. Tapi kalau udah sampai di sini ghargharah nih, itu udah nggak bisa. Karenanya proses sakaratul maut itu disebut dengan dahiyatul maut atau musibah kematian. Karena ini sangat menentukan Pak. Adakah orang yang kemudian kita bisa pastikan dia itu meninggal husnul khatimah? Pak, kita nggak bisa memastikan. Tapi ciri orang husnul khatimah kita bisa tahu. Siapa orang yang bisa husnul khatimah? Nah itu lihat proses kehidupannya aja. Matan nasu ala ma'asya, manusia mati tergantung bagaimana kebiasaan dia hidup. Untuk kita bisa husnul khatimah berarti kita harus membiasakan hidup ini, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kalau kita sudah memperbanyak baca la ilaha illallah dan biasa itu mendarah daging, insya Allah pada saat kita mengalami sakaratul maut, yang mana pada saat kondisi seperti itu hanya menyisakan daya ingat tinggal 40% saja, maka apa yang menjadi kebiasaan itu akan kita ingat. Kita biasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah kita akan bisa menyebut kalimat tauhid sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat luar biasa Bapak. Terus ya tentu amal soleh kita banyakin. Amal soleh itu Pak, amal soleh itu kadang perlu dilihat orang, kadang tidak perlu dilihat orang. Tapi orang yang membiasakan dirinya melakukan amal soleh dan dilihat oleh orang, ini akan memudahkan orang yang sedang mengalami kematian nanti. Artinya dia akan ada kemudahan bagi dirinya untuk kita saksikan dia min ahlul khair. Kenapa? Karena memang orang itu Pak ternyata butuh kesaksian. Kata Nabi, antum syuhada Allahi fil ardh. Kalian ini adalah para saksi-saksi manusia. Orang melakukan baik atau tidak, kalian menyaksikan. Jika kalian menyaksikan orang itu berbuat baik, maka silahkan saksikan dia min ahlil khair. Perlu kita Pak kumpul bareng-bareng begini biar ketahuan bahwa kita itu pernah melakukan kebaikan. Buat persaksian tadi. Karena apabila misalkan manusia belum pernah kita lihat kebaikannya selama hidupnya, kemudian pada saat dia meninggal dunia dan kita diminta untuk persaksiannya bahwa jenazah yang ada di hadapan kita ini min ahlil khair, awas,
Kalau belum pernah kita lihat kebaikannya, jangan katakan min ahlil khair. So kalau kita katakan min ahlil khair, kita sudah melakukan yang namanya syahadat zur, kesaksian palsu, dan itu berat hukumannya. Hati-hati. Tapi juga jangan jahat. Orang ini nggak pernah kita lihat kebaikannya, kerjaannya gaplek, yang gaplek, pakai duit, adu ayam diadu. Ya Allah, padahal ngadu ayam itu dosanya berat. Dia kita lihat begitu mulu kerjaannya, terus mati. Kita datang nyembayangin, kata pembawa acara, bapak-bapak, mari kita saksikan bahwa jenazah ini min ahlil khair. Bapak-bapak jawab apa enggak? Diam aja Pak. Tapi juga jangan komen yang kagak enak. Apakah jenazah yang ada di hadapan kita ini min ahlil khair? Gelap. Jangan ngomong begitu juga. Nah, kalau kagak tahu udah diem aja. Jangan pakai ngomong gelap, nanti keluarganya tersinggung. Mungkin saya pernah cerita di sini dulu, ada kisah di zaman tabi'in yang namanya Toror itu Pak. Toror, kerjaan kagak ada cakap-cakapnya. Cuman kata si Toror, ya Allah enak banget itu dia, didoain min ahlil khair semuanya. Wah kalau begitu gua harus melakukan kebaikan yang dilihat sama orang ini, supaya nanti gua didoain sama malaikat bahwa gua min ahlil khair. Dia kebetulan kepala preman Pak. Kepala preman. Kalau bahasa kita sekarang kepala urugan tanah merah. Kepala urugan ini. Anak gue dikumpul semua. Apa bos? Lu mau gak ntar kalau gue mati lu doain gue min ahlil khair? Mau bos. Cuman saya harus lihat dulu kebaikan bos. Iya, hari ini gue traktir lo. Makan apa yang lo mau? Kalau misalkan di orang Betawi kan saya bocong paling kagak. Saya gabung, udah sono. Gua traktir seadanya anak gua 40 orang lebih. Kagak megang duit pisang. Traktir nggak megang duit. Akhirnya dia pulang duluan. Udah lu makan aja ya, gua pulang duluan. Kata guanya bos, yang bayar siapa? Kan udah gampang. Pergi duluan dia. Lah anak buahnya juga habis makan. Ini bos mana ini? Kagak ada bos. Ayo pulang atu. Tinggal satu. Ditahan sama tukang warung. Lu jangan pulang dulu. Siapa yang mau bayar ini? Terus dulu gampang dulu. Saya bilangin dulu ya. Suruh balik lagi. Bentar. Pergi lagi. Udah tinggal tukang warung yang Masya Allah ini gua apes amat ini. Mana 40 mangkok. Udah kalau satu mangkok gocap 2 juta udah ketahuan. Pergi semuanya. Mana pakai ada yang ngambil rokok lagi. Preman juga preman. Pergi deh dia. Lama-lama si Toror Pak habis kejadian itu sakit 3 hari nggak bangun-bangun, mati nggak ketahuan. Ini si Toror lagunya nih. Terus bini kagak, anak kagak, sampai mau kawin sama dia. Kerjaannya cuma begitu doang. Akhirnya anak buahnya ini nyariin, bos mana nih bos? Udah 3 hari nggak kelihatan. Paranin dia, paranin. Diparanin udah mati kok, udah 3 hari mati, udah rada bau. Mati bos ini. Ya, terus gimana kita? Masa kita yang mandiin, kita kagak bisa. Nyari ustaz dah. Kalau kata kitanya begitu kira-kira. Datang dah sama ustaz. Nah ini nih Pak. Sebuah salah jadi ustaz di sini. Kira mati ustaz dicari. Kemarin lagi mabuk buat tegur lu marah banget. Dah, orang lagi mabuk karena kan ustaz ditegur. Mabuk mulu lu, bayang. Apa kata preman? Ustaz, mulut jadi lemes yang mabuk gua, yang puyeng kepala gua, duit gua, kenapa lagi? Ustaz, Ustaz takut sama preman, udah pergi aja udah. Giliran begini, datang dia ke Ustaz, mah tinggal balikin. Ngapa? Teman saya mati. Di mana? Di rumahnya. Yang mati temen lu.
Rumah lu ngapain datang ke rumah gua? Gak ada urusan. Dibalikin sama Ustaz. Ustaz lemes nih begini nih. Boleh lah Pak jadi Ustaz lemes, emang apa sih? Ustaz kalau begitu kagak mau ngurusin ini. Kan Ustaz ngajarin kita disuruh ngurusin jenazah, fardu kifayah, dosa semua sekampung Ustaz. Ustaz pernah memang ngabuk juga. Udah bilang dah pelan-pelan dah ngurusin dah, malah udah gaul dah, dimandiin, bungkus dah, dibawa ke masjid. Anak buahnya yang 40 datang semuanya ke masjid, kagak dia masuk. Di luar semua. Anak buahnya. Nah, terus kan pada saat proses sholat jenazah kan ada MC-nya itu Pak. Bapak-bapak telah meninggal bulan-bulan, apakah jenazah yang ada di hadapan kita ini masih memiliki sangkut paut utang piutang? Wah, tadi sahur gabus. Dulu jangan disembayangin. Utangnya masih ada gua. Ayo siapa tanggung jawab? Yang lain pada diem lah. Enak amat kita ringgan di utang dia mana 2 juta. 2 juta lagi mending kalau dibayar sama kita preman, bayar kagak apa kagak. Akhirnya Ustaz sama jamaahnya orang pada diem aja bilang kagak dibayangin kagak. Akhirnya ada orang kaya dia ngomong, udah berapa mau utangnya Bang? 2 juta. Udah dihiwalahkan ke saya. Udah saya yang bayar semuanya. Ya kalau gitu udah bayangin dah. Iya Ustaz kalau nungguin aja sampai mau bayar kan bayangin sampai sore ini rumahnya. Udah bayangin dah. Setelah udah bisa bayangin, kata Ustaz yang tadi, udah bawa sana jenazah bos lo. Ini udah tenang aja Ustaz. Enggak, dua gotong urusan saya. Dua gotong dah bawa. Di tengah perjalanan ada anak buahnya yang ingat. Kata anak buahnya, hei, pesan bos bagaimana kemarin? Kalau mati bagaimana kata dia? Iya kita disuruh teriak khair ya. Dia orang preman kagak ada yang paham bagaimana yang kita teriaknya. Ishadu bi anna hazil jenazah min ahlil khair. Nggak bisa dia. Ya udah kita teriak udah. Kita doain mudah-mudahan bos kita ini min ahlil khair. Kata anak buahnya khair. Sekali aja kan dia cukup ini mau kagak digotong sampai kuburan. Khair terus. Nah itu khair ternyata Pak di dalam kisah ini teriakan dari preman-preman ini mengundang hadirnya malaikat. Ternyata orang yang mati, makanya kita nggak boleh ngomong sembarangan begitu tuh. Malaikat pasti hadir. Padahal itu cuma teriak khair doang. Khair. Mengundang kehadiran malaikat dan malaikat mendoakan juga si teror tersebut sehingga mengakibatkan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita bersyahadah, menyaksikan bahwa jenazah itu min ahlil khair. Makanya untuk almarhum saya udah nggak ragu Pak. Cuman kita memang tidak boleh di dalam agama kita seperti pesan Nabi kita memastikan seseorang itu masuk surga, nggak boleh. Sebab dulu di zaman Nabi ada dia senang sama suaminya meninggal karena dia lihat ketaatan yang luar biasa sehingga dia mengatakan hani al jannah. Kalau bahasa kampung kita Bang, lu mau gak enak di surga sono. Nggak boleh kita ngomong begitu, memastikan sesuatu tidak boleh. Kita doakan saja min ahlil khair husnul khotimah, semoga menjadi ahlul jannah, itu yang boleh. Jadi al-lakal jannah itu nggak boleh ya. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, jadi kita pindah ke alam barzakh. Nanti setelahnya kita di alam barzakh mati lagi kita Pak, mati lagi. Ketika ditiupkan sangkakala kita mati lagi semuanya itu. Mati semuanya, ditiupin lagi sangkakala kita hidup lagi. Nah baru di situ namanya akhirat. Nah di akhirat inilah nanti tempat dimana yaumul hisab, tempat as-sirat,
semuanya akan kita lalui. Di situ baru nanti ashabul yamin khalidina fiha abada, dia akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan nanti ashabus shimal juga khalidina fiha, di dalam neraka. Orang-orang kafir juga akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang nanti ketika kita sudah berada di alam akhirat, kita akan termasuk golongan ashabul yamin, golongan kanan, sehingga kita akan menjadi makhluk yang abadi. Dan jangan takut, berhati, meskipun kematian itu prosesnya melalui nazah itu artinya tercabutnya roh dari badan. Jadi roh itu seperti apa di dalam badan? Dia seperti air yang menubuh pada jasad, itu roh. Kalau roh itu pergi, sakitnya luar biasa. Seperti halnya air yang ada di dalam tubuh pohon, kalau kering dia mati. Begitupun roh yang menubuh pada jasad kita, kalau dia pergi, jasad kita akan mati. Dan ini namanya sakaratul maut. Ini yang disebut dengan musibah kematian. Yang kedua, sebentar Pak ya. Yang kedua itu dulu pernah Nabi Ibrahim katakan pengen tahu rasanya kematian kayak apa, kemudian pengen lihat malaikat itu dalam proses pencabutan nyawa kayak apa. Nabi Ibrahim akhirnya pada saat itu minta kepada malaikat Israel, coba tolong bagaimana sih kamu kalau mencabut nyawa orang yang beriman dan mencabut nyawa orang kafir. Kata malaikat, ini orang kafir dulu ya. Kata malaikat, udah Nabi Ibrahim ente berpaling dulu, nengok dulu sono. Pas nengok sono, kemudian malaikat Israel menjelma dengan wujud sesungguhnya ketika mencabut nyawa orang kafir. Dan pada saat itu yang dilihat sosok hitam. Setelah sosok hitam, matanya seperti menyala, rambutnya berdiri, dan dari setiap rongga-rongga yang bolong berlubang ini mengeluarkan api dan membuat Nabi Allah Ibrahim pingsan. Bahkan kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya nggak ada neraka, maka melihat malaikat Israel mencabut orang kafir nyawanya itu cukup udah sebagai neraka. Kalau nggak ada neraka, betapa dahsyatnya berarti perwujudan dari malaikat Israel ketika mencabut nyawa orang kafir. Namun sebaliknya, kalau yang dicabut adalah orang beriman, itu tampannya malaikat tidak terkira, luar biasa. Ini mudah-mudahan nanti yang nyabut kita Pak, malaikat yang tampan ya. Nah kemudian setelahnya ada dahiyatul maut tadi, kita pasti semuanya akan merasakannya ya. Oleh karena itu Bapak, dalam doa kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina ya ilahana fi sakaratil maut, sehingga kita ini bisa menghadapi sakaratul maut. Jadi orang sakaratul maut itu orang mabuk sebetulnya Pak. Sakarat itu bentuk jamak dari kata sakrun. Sakrun artinya adalah mabuk. Sakaratul maut, begitu banyak pemabuk-mabuk kita mau menghadapi kematian. Sama orang kalau kebanyakan pasti mabuk. Kita makan nasi kebanyakan, mabuk nasi. Minum air putih kita, air putih. Begitupun orang yang mau kehabisan nafasnya, dia juga akan mengalami proses mabuk juga karena nafasnya mau habis. Itu disebut dengan sakaratul maut. Ya barangkali Bapak hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, sekali lagi kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. Kita persembahkan untuk almarhum karena di Haji Ahmad Subair bin Haji Hasanah. Semoga segala kealfaan beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya pada para kiai mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar pasti dari Allah, yang salah tentu dari diri saya pribadi, kami mohon dimaafkan. Dan terakhir saya punya pantun buat bapak-bapak, kalau mau dengerin saya bawakan, boleh Pak ya? Ya Abang Pian Deman Potarsi, cukup sekian dan terima kasih.
kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin, kuntilanak VA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.